Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Popoi TV. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa bercerita yang lebih manfaat buat sahabat Popoi TV semuanya. Kali ini kami memiliki cerita yang berjudul Sang Preman yang Mendapat Hidayah Lalu Bertemu Sang Khalifah. Tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku ingin menceritakan kisah seseorang yang sangat berarti bagiku. Seseorang yang benar-benar memberikan arti hidup bagiku. Ya, ia adalah ayahku. Ayahku bernama Udin, inisial Udin kita sebut aja. Beliau bekerja sebagai karyawan di sebuah percetakan surat kabar di bagian keuangan. Ia juga memiliki pekerjaan sampingan yang sekaligus hobinya yaitu bertinju. Di dunia tinju, mendekatkan ayah pada perjudian dan keburukan turunan dirinya. Ini yang membuat ayah dan ibu sering terlibat bertengkar yang itu saja. Kehidupan masa kecil ayah sebagai seorang yatim piatu memang sangat kompleks. Belum lulus SMA, ayah memutuskan untuk hidup bebas tanpa ikatan dengan siapapun. Inilah yang membuat ayah tumbuh liar dan urakan. Hingga di tahun 1963, sebuah teguran keras Tuhan datang untuk ayah. Ayah terserang batu ginjal. Itu yang membuatnya sangat menderita. Hingga akhirnya ia mulai ingat mati. Saat itu ibu baru dikaruniai seorang anak putri berusia 10 bulan. Keinginan untuk bertobat mencuat dalam kalbu yang penuh lumpur dosa. Ayah ingin memperbaiki perilakunya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan syariat Allah menganugerahkan kesembuhan untuknya. Suatu hari datanglah sepupu ayah untuk menjenguknya di rumah sakit. Dan ayah pun menyampaikan hasratnya ingin bertobat jika sudah sembuh nanti. Sepupu ayah mengatakan, kalau mau tobat besok datang aja ke Masjid Glore. Saat itu lokasinya di jalan sawahan. Ayah merekam dengan baik anjuran dari sepupunya. Suatu hari nanti ketika ia diberikan karunia untuk sembuh, ayah akan langsung ke lokasi. Setelah sembuh, ayah benar-benar mencari masjid yang dimaksud sepupunya. Alhamdulillah, ayah menemukan masjid yang dimaksud oleh sepupunya. Sesampainya di masjid, rupanya berbarengan dengan waktu sholat duhur. Ayah pun ikut bermakmum dengan yang lain untuk sholat berjamaah. Ayah merasakan perasaan yang tidak biasa. Batinnya terasa nyaman. Ayah mulai merasakan ketenangan hidup. Itulah mengapa setiap sholat duhur ayah menyempatkan waktu untuk sholat di masjid jemaat. Kehadiran ayah rupanya diperhatikan oleh sang imam. Sampai akhirnya sang imam itu mengajak berkenalan dengan ayah. Dari situlah diketahui bahwa nama bapak imam itu yaitu Bapak Saiful Anwar. Di sana ayah memperkenalkan dirinya dan mengapa bisa sampai ke masjid itu. Bapak imam itu mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Ayah mulai tertarik pada ilmu-ilmu agama dan jemaat. Hari demi hari ia habiskan untuk membaca, hingga akhirnya ayah baiat masuk ke dalam jemaat Islam Ahmadiyah. Perilaku keseharian ayah berubah. Ia telah menjadi pribadi yang baru. Tempat judi favoritnya juga telah ditinggalkan. Orang-orang yang paling bahagia atas perubahan ayah adalah ibu. Suatu kali ibu mendengar ayah menangis saat sujud terakhir. Ia sujud demikian lamanya sambil menangis terseduh-seduh. Ibu bertanya-tanya,
Belajar di mana suaminya hingga demikian dahsyat perubahan yang terjadi. Belakangan hari baru diketahui mengapa sepupu ayah mengarahkan ke masjid jemaat itu hanyalah gurauannya, karena dia sendiri tidak yakin bagaimana mungkin seorang preman bisa insaf. Maka ditunjukkanlah ayah ke masjid jemaat, karena bagi masyarakat umum Masjid Ahmadiyah dianggap tempatnya orang-orang yang sesat. Oh iya, sepupu ayahku bukanlah orang jemaat. Belakangan diketahui bahwa dia menunjukkan masjid jemaat untuk ayah hanya bergurau saja. Dia tidak yakin seorang preman mau insaf, maka ditunjukkanlah masjid jemaat, karena bagi orang-orang di luar jemaat Masjid Ahmadiyah itu dianggap tempat yang orang-orang sesat. Tapi ini cara Tuhan mendekatkan hambanya kepadanya, bahkan melalui sebuah gurauan telah mengubah segalanya, telah menciptakan revolusi rohani yang sangat menakjubkan. Lambat laun akhirnya ayah mengatakan kepada ibu bahwa dirinya sudah menjadi murid Imam Mahdi dan masuk ke dalam jemaat Islam Ahmadiyah. Bagaikan tersambar petir di siang hari bolong, ibuku sangat kaget mendengar pengakuan ayah. Yang ibu tahu dari imam masjid tempat ibuku sholat, katanya Ahmadiyah itu aliran sesat. Tapi ibuku tidak berkomentar sedikit pun. Di dalam hatinya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang berusaha dia jawab sendiri. Ibuku mencari di mana letak sesatnya Ahmadiyah ini, karena suaminya kini berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Hari-hari terus berlalu, sikap ayahku semakin lebih lemah lembut ke ibuku, dan keributan pun hampir tidak pernah terjadi lagi. Ayah tidak pernah bertengkar lagi dengan ibu. Sampai akhirnya pada tahun 1963 terjadi pergolakan. Aku lupa peristiwa apa itu. Yang aku ingat dari cerita ayah, tempat kerja ayahku diobrak-abrik oleh karyawan. Dicari karena dianggap memberitakan sesuatu yang berbahaya. Akhirnya untuk sementara waktu terpaksa mereka balik ke kampung. Ibuku di Pariaman tinggal di rumah mertua. Sangat tidak nyaman bagi ayah, apalagi nenek-nenekku tahu bahwa ayah sudah menjadi seorang Ahmadi. Sindiran pun sering ditunjukkan nenekku untuk ayah. Nenekku menyindir sekalinya tobat masuk aliran sesat. Bertahan di Pariaman tidaklah mungkin bagi ayah. Sampai pada suatu hari ayah meminta izin kepada ibuku untuk merantau ke Jakarta. Dengan berat hati akhirnya ibu mengizinkannya. 3 bulan sudah ayahku di perantauan tanpa kabar ataupun berita. Hari-hari ibu lalui begitu hampa tanpa seorang imam yang biasa ia bermakmum di dalam kesendirian. Ibuku bingung bagaimana mengungkapkan rasa rindu untuk ayah. Seketika ibuku teringat akan kata-kata ayah bahwa saya sudah menerima imam zaman, sedangkan kamu belum. Dan jika kamu ingin masuk ke dalam pangkuan imam, yaitu imam zaman, harus tulus dari hati sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun. Waktu itu bulan Ramadan dan sudah mendekati Lebaran. Keinginan untuk bergabung kepada jemaat Ahmadiyah dirasakan ibu semakin kuat, apalagi mengingat perilaku ayah yang semakin baik dan juga tekun beribadah. Setelah baiat, ibu semakin yakin akan kebenaran Ahmadiyah. Dalam pikiran ibu, jika dirinya baiat, pastilah saat sholat, khususnya di dalam sujud, dirinya dan ayah akan tersambung batinnya, sehingga
suami yang jauh dari perantauan akan mendengar jeritan hatinya. Keesokan harinya dengan niat yang bulat, ibuku pergi ke Padang. Perjalanan dari Pariaman ke Padang saat itu masih sangat sulit, membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke sana. Terbayang bagaimana sulit dan repotnya perjalanan ibuku menuju Padang. Dengan menggendong anak yang masih kecil usia 1 tahun, belum lagi model baju yang dikenakan ibu yaitu baju kebaya dan kain panjang. Ditambah lagi kendaraan yang ditumpangi mulai dari bendi ataupun delman, kereta api, kemudian naik bendi lagi. Tapi begitulah perjuangan ibuku yang ingin baiat kepada imam zaman. Perjalanan seperti itu pun tidak dihiraukannya. Sampai di kota Padang, ia bermalam dulu di rumah keluarga ayah. Baru keesokan harinya ibu pergi ke masjid jemaat. Tiba-tiba di masjid jemaat, ibu akhirnya baiat masuk ke dalam jemaat Islam Ahmadiyah. Setelah 6 bulan di perantauan, akhirnya ayahku kembali ke kampung. Karena kondisi di Padang sudah lumayan aman, akhirnya ayah mengajak ibu kembali ke kota Padang. Memulai dengan berwirausaha di Padang, ayah begitu senang mendengar ibu sudah baiat masuk ke dalam jemaat. Sekembalinya ayah ke Padang, tawaran untuk tanding bertinju mulai banyak berdatangan. Karena ayah memang hobi olahraga tinju dan juga bisa menghasilkan uang. Akhirnya ayah menerima tawaran demi tawaran. Melihat hal ini, ibuku khawatir dan mengingatkan ayah agar tidak terjerumus lagi ke masa lalu, tinggal di tanah kelahiran dan dikelilingi oleh teman-temannya yang hobi berjudi dan mabuk-mabukan, membuat ayah merasa tidak nyaman untuk bertahan hidup di Padang. Akhirnya pada pertengahan tahun 1964, ayah dan ibuku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Waktu itu ibu sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama usia 2 tahun lebih dan yang kedua usia 5 bulan. Singkat cerita, setelah lama di Jakarta, jumlah keluarga kami meningkat drastis dari 2 anak menjadi 11 anak. Pertama, ayah dan ibuku menginjakan kakinya di Jakarta, yaitu di daerah Kalibata, kemudian Pasar Minggu, lalu Tanjung Priuk, dan balik lagi ke Pasar Minggu, terakhir di Depok. Alhamdulillah, ayahku juga aktif di jemaat. Ayah pernah menjadi ketua Rianting di jemaat Tanjung Priuk. Selanjutnya, ayah juga beberapa periode mendapatkan karunia sebagai ketua cabang jemaat Lenteng Agung. Pernah juga ketua, yaitu yang berada di cabang Depok, yang memiliki banyak ilmu yang ayah berikan kepadaku. Pengalaman suka duka kehidupan yang ayah rasakan, kedisiplinan ayah dalam mendidik kami sangat aku rasakan. Dampaknya untuk kelanjutan hidup, bagaimana caranya bersyukur. Ayah selalu mengajarkan kami, anak-anaknya, agar dapat bersyukur. Salah satunya bersyukur karena terlahir sebagai Ahmadi dan memiliki orang tua yang lengkap sampai bisa melepas masa lajang. Sholat tahajud bagi ayah seperti sholat wajib. Kami anak-anaknya menyaksikan juga bagaimana ayah melakukan sholat, dan kebiasaannya ayah menangis di setiap sujud, terutama pada saat sholat tahajud. Kecintaan beliau kepada khilafat begitu tinggi. Ayah selalu menyempatkan waktu di sela-sela rutinitasnya sebagai wirausaha untuk jemaat. Jika ada kegiatan jemaat, insya Allah pasti ayah menyediakan waktunya. Keinginan ayah berjumpa dengan khalifah juga sangat tinggi.
Sampai suatu hari aku mengatakan kepada ayah agar pergi saja menghadiri jalsah ke luar negeri. Mendengar hal itu, ayahku tersenyum kecut. Masih terngiang di telingaku apa yang beliau katakan. Kamu tahu Nuni, ayah ini pendosa dan tidak pantas berjumpa dengan huzur. Tiba-tiba air matanya mulai menetes. Berjumpa di dalam mimpi saja bagi ayah itu sudah lebih dari cukup. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah, akhirnya tahun 1996 ayahku mendapat karunia untuk menghadiri jalsah di Jerman. Bersama keluarga uniku yang pertama, ayahku bertemu dengan kekasih hatinya yang sangat dia rindukan. Dalam pelukan hasrat Mirza Tahir Ahmad, tangisan seakan-akan meledak. Mantan petinju itu penjudi sekaligus pemabuk. Bagaimana dengan karunia-nya mendapatkan karunia berjumpa dengan kekasih hatinya? Dari siaran langsung MTA yang aku saksikan dari gedung Lajnah tahun itu, betapa aku juga merasakan kegembiraan. Ayah, tubuhku pun gemetar, bibir terasa kilu dan air mataku mengalir deras melihat ayah berulang-ulang mengucapkan syukur dan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah cerita tentang ibu dan ayahku, bagaimana masuknya ke dalam pengakuan jemaat Ahmadiyah. Ibuku tutup usia pada tahun 2003, sedangkan ayahku tutup usia pada tahun 2010 saat hendak berwudu untuk sholat tahajud. Selesai. Itulah cerita yang memiliki judul Sang Preman yang Mendapatkan Hidayah Lalu Bertemu Sang Khalifah. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan barangkali kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan walbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.